memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Rahmi. Ke Jogja, Bu. Bajiran, Bu. Cuma satu aja. Bajiran gede. Presensi dulu ya. Empat orangnya lo. Juga kan emang ngono. Laila, Hadir. Dian, Hadir, Ibu. Hadir. Ayah, hadir Bu. Asa, Ya, Bu. Via, Hadir. Afina, hadir Bu. Elin, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Nanda, hadir Bu. Baik, berarti satu saja yang tidak hadir ya. Iya. Mbak Dian bawa apa itu? Tumbler. Tumbler. Oh. Bisa dijelaskan itu bentuknya seperti apa? Bener lonjong. Tabung. Bentuknya tabung, berwarna hitam, tetapi bukan hitam pekat. Ya. Ini ada talinya, ada warna oranye, berisi air. Air hujan. Terus kalau ini apa ini? Ini punya Bu Aya. Ini tempat pensil, tapi kalau biasa namanya diskrip, Bu. Oh betul. Ya, ini untuk tempat pensil, tapi biasanya saya pakai tempat makeup juga. Watch makeup. Ada warnanya silver bling bling, Bu, gemoy. Ada ruangnya ya, ada Ya, ini Ya. bentuknya persegi panjang. Ya. Ya. Ada tulisan Little Beauty. Ya. Like me. Ya. Kalau saya tadi Tupperware, Bu. Ya. Oke. Nanti dari Ya. barang-barang yang kalian bawa dan sudah kalian jelaskan, jika dikaitkan dengan pelajaran bahasa Indonesia menjadi pelajaran apa? Pantun, Bu. Teks pantun. Deskripsikan ibadah. Iya. Pantun. Betul sekali. Teks deskripsi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Sebentar. Ini materinya itu Ya, Bu. akan tampilkan. Ya, Bu. Nah, hari ini kita mempelajari tentang teks deskripsi. Sudah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Menggambarkan. Baik, menggambarkan, menjelaskan sesuatu tentang benda, hewan, ataupun sebagainya. Tempat bisa, Bu? Bisa. Ini pengertiannya. Bisa dibaca salah satu, siapa yang mau membaca? Ya. Boleh, Ayah. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan langsung objek yang dibahas. Objek yang dideskripsikan bisa berupa orang, tempat, benda, hewan, suasana, atau keadaan. Betul sekali. Kalau tadi kalian sudah mendeskripsikan tentang botol minumnya Mbak Dian, terus kemudian tempat pensilnya Mbak Aya, berarti itu masuk dalam deskripsi yang berbeda. Kemudian ada tujuan teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek secara jelas dan detail. Tadi Mbak Afina juga menyebutkan bahkan di tempat pensilnya ada tulisan Little Beauty. Jadi harus sejelas mungkin. Kemudian memberikan kesan nyata kepada pembaca. Jadi pada teks deskripsi kita harus membuat pembaca nanti merasa bahwa teks itu benar-benar nyata dan sesuai pada benda yang dideskripsikan. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca membayangkan objek yang dideskripsikan. Jadi nanti ketika pembaca membaca teks deskripsi yang kalian buat, pembaca seolah-olah tahu apa yang dideskripsikan. Pembaca bisa membayangkan seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi, Mbak Via bisa dibaca? Ciri-ciri teks deskripsi ada 5. Yang pertama, menggambarkan objek secara rinci. Yang kedua, menggunakan kata sifat, yaitu indah, luas, tinggi, bersih. Yang ketiga, melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman. Yang keempat, bersifat objektif
atau subjektif. Yang terakhir fokus pada suatu objek tertentu. Baik, jadi sudah paham ya? Rinci tadi secara detail, kemudian kata sifat seperti indah, luas, tinggi, bersih. Tadi di tempat pensil ya disebutkan ini berbentuk persegi panjang dan ada ruangnya seperti itu. Kemudian melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman. Seperti tadi penglihatan, kita bisa melihat bahwa di tempat pensil ada tulisan Little Beauty-nya. Kemudian bersifat objektif atau subjektif. Jadi ini bersifat objektif, berpacu pada sebuah benda atau suasana atau yang lain. Kemudian fokus pada satu objek tertentu, hampir sama ya seperti yang poin keempat. Kemudian struktur teks deskripsi. Silakan Mbak Vina yang identifikasi bisa dibaca. Struktur teks deskripsi. Identifikasi. 1. Pengenalan objek secara umum. Yang kedua, menjelaskan apa atau siapa yang akan dideskripsikan. Sudah paham bagian ini? Jadi di identifikasi ini mengenalkan objek secara umum, menjelaskan apa atau siapa yang akan dideskripsikan. Jadi ini membahas tentang topik utamanya dulu. Nanti kita akan membahas apa. Kemudian bagian deskripsi bagian, silahkan Mbak Elin. Penjelasan rinci tentang ciri-ciri objek bisa berupa bentuk, warna, ukuran, fungsi, atau keadaan. Nah, betul sekali. Jadi nanti ketika kita sudah membuat bagian identifikasi tentang bagian umum dari objek yang kita pilih, nanti kita menjelaskan secara rinci tentang objek tersebut. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama ada kata benda khusus. Jadi ini khusus lebih ke tema, kita nanti akan membahas apa. Misalnya parantritis, itu kan fokus untuk umumnya kan pantai, tapi kalau khususnya kita pantai parantritis, jadi kita fokus ke bagian khususnya. Kata sifat yaitu bersih, luas, nyaman, seperti tadi ya. Kemudian kata kerja indra. Ini ada kaitannya dengan panca indera yang telah kita bahas tadi. Kemudian ada kalimat perincian. Kalimat perincian itu seperti misalnya kalimat yang pertama ini berbentuk persegi panjang, kemudian ada ruangnya seperti itu ya. Kemudian majas perbandingan, opsional untuk memperindah, yaitu botol ini yaitu seperti misalnya kupu-kupu ini memiliki sayap yang indah, seperti apa yang bisa dikatakan indah juga, seperti itu ya. Kemudian jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ada dua, yaitu objektif. Ada yang tahu objektif? Belum Ibu. Belum tahu Bu. Jadi objektif itu sesuai fakta. Teks deskripsi objektif itu terjadi sesuai fakta yang ada. Contohnya bisa dibaca Mbak Asa, contoh deskripsi objektif. Deskripsi objektif, contoh perpustakaan sekolah terletak di lantai 1 gedung utama. Ruangan ini memiliki 20 rak buku dan 10 meja baca. Dindingnya berwarna putih dan lantainya berkeramik. Oke. Mengapa bisa disebut objektif atau fakta? Karena sesuai dengan apa yang diamati. Oke. Dan sebagai penguat, ini ada nominalnya, memiliki 20 rak buku. Jika kalimat tersebut mengandung fakta, tentunya ada data yang dicantumkan ya. Kemudian yang kedua, deskripsi subjektif.
Ada yang tahu? Belum tahu. Belum tahu. Deskripsi subjektif itu disertai pendapat penulis. Contohnya, perpustakaan sekolah adalah tempat favoritku. Ruangannya sejuk dan nyaman sehingga membuatku betah membaca. Suasana yang tenang membuatku merasa lebih fokus belajar. Jadi di deskripsi subjektif itu mengungkapkan perasaan penulis. Seperti contohnya adalah tempat favoritku. Berarti itu dari penulis sendiri. Sudah paham? Kemudian ada langkah-langkah menulis teks deskripsi. Bisa dibaca poin 1, Mbak Eli? Menentukan objek. Baik, jadi sebelum kita menulis teks deskripsi, kita harus menentukan objek. Kita akan membahas dan mendeskripsikan tentang apa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Mbak Aya bisa dibaca? Mengamati objek secara langsung, Bu. Ya, baik. Jadi, untuk mempermudah kita mendeskripsikan sesuatu, kita harus mengamati objek itu terlebih dahulu. Akan lebih efektif jika mengamati secara langsung. Jadi kita bisa tahu detailnya ya. Iya, Bu. Yang ketiga, Mbak Dian bisa dibaca? Menyusun kerangka teks. Baik, kemudian bagian menyusun kerangka teks ini kita membuat seperti oret-oretan, tahu ya? Kita membuat kerangka dulu sebelum kita menulis teks deskripsi yang benar. Kemudian mengembangkan deskripsi bagian dari kerangka tersebut, kita kembangkan menjadi sebuah paragraf deskripsi. Yang kelima, menyunting teks. Ada yang tahu? Belum. Belum. Jadi untuk menyunting teks, bagian kerangka dan kembangan tadi kita sunting menjadi sebuah kalimat deskripsi yang tepat sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, di sini ada contoh teks deskripsi. Bisa dilihat ini ruang apa? Kelas. Nah, ini ada contohnya, silakan bisa dibaca. Siapa yang mau membaca? Saya. Baik, Mbak Via, silakan. Ruang kelasku terlihat bersih dan rapi dengan pencahayaan yang cerah. Di dalamnya terdapat meja dan kursi yang tersusun teratur. Dinding kelas terdapat papan tulis putih dan pajangan foto Pancasila dan Presiden RI. Terdapat pula poster pembelajaran sehingga suasana belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Kurang Berarti sesuai tidak ini dengan gambar? sesuai iya Bu, sesuai Bu. Ya, ruang kelasku terlihat bersih dan rapi dengan pencahayaan yang cerah. Di dalamnya terdapat Kursi. meja yang tersusun rapi. kemudian ada apa lagi? Ada Foto Presiden Pancasila. ada foto Pancasila. Papan tulis putih. Ada papan tulisnya. Posternya Ini Oh, tapi jamnya enggak diikutin Bu. ya, nanti kalau kalian membuat harus lebih detail lagi ya. Oh iya Ibu. Siap. Kemudian ini salah satu bisa mendeskripsikan Susah Bu. Aduh. kenapa Itu ya. susah? Bisa dijual gitu ya, Bu. Iya. Apa namanya coba? Keloman, Bu. Betul. Bisa ya, hongki. Apa sih nak? Keloman. Kalau keluar itu Bu apa? Kalau namanya Enggak. boleh terserah dari daerah disebut daerah. Kan sekolahnya. Kalau namanya terserah kepercayaan kalian masing-masing ya. Ya. Ini untuk deskripsinya siapa yang mendeskripsikan? Saya, Bu. Oh, oke, Ayas, coba. Ayah
meja. yang terlihat samar sehingga membuat kelompok menjadi fokus utama. Suasana foto terasa alami dan tenang, menggambarkan kehidupan hewan kecil di habitat pantai. Betul sekali. Weh. Teman-teman setuju dengan deskripsi dari Ayat? Itu warnanya keren, warnanya oranye kok Bu itu. Pemandangannya itu kan ada krem-kremnya. Iya, putih dan krem ya. Iya, itu oranye itu warnanya ada hitam-hitamnya. Baik, nanti bisa Mentolo itu, Bu, ditambahkan mentolo. gambarnya ya. Katanya mentolo kata Asa. Nah, Estetik Bu. Yang itu siapa Bu? Yang apa memotretnya siapa? Ibu. Itu ngambil di mana? ini ngambil dari Copyright. Google ya. Tak kirain Ibu. Sampai sini ada pertanyaan. Bu Via berisik, Bu. Ya, Via. Nah, habis ini tugas yang nanti maju ya. Asaku yang ngajakin ngomong. Sudah paham sampai sini? Sudah. Sudah. Kalau begitu kita lanjut ke PS. Bu. Oh, tidak boleh. Bu, saya belum ke gunung kok Bu. Belum bisa mendeskripsikan. Saya belum ketemu tupai. Itu Saya tidak punya dolar, Bu. Jadi tugas ini ada ketentuannya. Kerjakan secara mandiri pada buku tugas masing-masing. Buatlah teks deskripsi dari ketiga gambar Loh, pilih tersebut. satu toh Bu. Pilih satu kok Bu. Aku nggak Oke, ya. pernah ke gunung kok Bu. Tapi kan bisa dilihat menggunakan panca indera penglihatan. Kemudian perhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kemudian waktu pengerjaan 15 menit ya. Tidak mau lama kok Bu. 15 menit. Satu nomornya 5 menit. Lu. Saya tuh nggak pernah lihat tupai. Karena dia protes nanti maju. Ya. Dimulai dari sekarang ya. Ya Bu. Ya. Jangan kudu sabar deh bulan kok. Amin, amin. Cepet ketemu deh bulan kok. Sudah selesai, Bu Via. Kesulitan? Belum. Mau tanya Ibu. Iya. Kalau misal kayak sesuatu ini enak sebenarnya kayak apa Ibu? Boleh. Biar Iya. Ibu mau Dilanjutkan tanya. ya. Ibu mau tanya. Bu Via mirip tupai. Saya nggak beli kucing ini. Sama temannya. Asal nggak beli gitu ya Bu, suruh maju Bu. Ya sudah semua? Sudah. Puasa Mbak Via karena tadi protes terus ya Mas. Puasa suruh maju juga. Mbak Via. Loh, jangan saking cerita dia kok. Mirip tupai, Bu. Dia mirip tupai Bu. Bu, dosa Bu, udah boleh Kayak seperti itu ya. Enggak mirip kok. Tupai berjilbab. Pembulian. Ayo didengarkan semua yuk. Saya akan mendeskripsikan tiga gambar di sini teman-teman. Yang pertama ini ada tupai. Tupai ini memegang makanan ini teman-teman. Mana? Ini kecil sekali maju toh makannya ini. Oh iya ya. Terus Dengan kedua kaki di depannya, matanya bulat dan hitam. Ia berdiri di atas tanah yang ditubuhi rumput dan lumut hijau. Dengan latar belakang pepohonan yang memberikan kesan sejuk dan alami. Tupai dikenal sebagai hewan yang lincah, gesit, dan aktif serta sering hidup di hutan dan pepohonan. Ini juga Bu. Ya. Giginya enggak Mbak, giginya tuh. Giginya keluar. Nah, Ya. yang lain bisa menambahkan ya. Perutnya putih. Ya. Telinganya ada bulu panjang. Ya udah kamu tulis di isinya kamu. Yang kedua ini ada sebuah boker logam yang berwarna perak yang terbuat dari yang berisi tumpukan uang kertas dolar Amerika Serikat. Uang-uang tersebut tersusun rapi dan diikat sangat banyak, yang terlihat sangat banyak dan bernilai tinggi sehingga koper tampak beberapa lembar uang berserakan di atas permukaan
gelap, warna hijau khas dolar, dan gambar tokoh pada uang terlihat jelas. Dan juga keseluruhan gambar memberikan kesan kekayaan, kemewahan, dan sejumlah uang yang sangat besar. Yang terakhir, Ayo disimak semua. yang terakhir itu gambar tersebut menampilkan pemandangan pegunungan yang sangat indah. Dengan beberapa gunung berlapis-lapis, gunung-gunung itu tampak menjulang tinggi dengan lereng berwarna hijau kecoklatan, menunjukkan tanah vulkanik yang subur. Di bagian bawah terlihat lautan kabut putih yang menyelimuti lembah, menciptakan suasana tenang dan sejuk. Langit di atas gunung berwarna jingga keemasan, menandakan waktu matahari terbit atau terbenam. Cahaya matahari menyinari puncak gunung dan awan, sehingga pemandangan tampak hangat dan menakjubkan. Keseluruhan gambar menggambarkan keindahan alam pegunungan yang asri, megah dan juga menenangkan. Baik, terima kasih Via, bisa duduk. Nah, dari kalian ada yang mau menambahkan deskripsi dari Mbak Via? Cukup Bu. Sudah sesuai dengan gambarnya? Sudah. Sudah. Ada yang kurang sudah saya tambahkan. Baik, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah Sudah jelas. jelas. Baik. Karena waktu kita sudah habis ya pelajaran hari ini, simpulan dari pelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi adalah ada di bagian ini. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Itu ya, simpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara rinci. Untuk evaluasinya, Mbak Fia terutama jangan ngomong sendiri ya. Ya, karena diajarin asal. Ya, asal Bu jawab Bu. Maaf Tidak Ibu. boleh disimak ya. Ya. Terus yang lain kalau ada temannya maju disimak ya. Iya Bu, Ayah sama Dian. Kita berdiskusi tadi Beda Bu. menambahkan. Sama ini Afina membuli. Saya sama Ayah tadi. Afina sama Ayah Dian membuli. Oke, kalau gitu kita tutup. Baca hamdalah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum meninggalkan kelas, ketua kelas memimpin doa dulu. Bismillah. Untuk mengakhiri kelas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya. Untuk pertemuan minggu depan kita membahas tentang teks narasi ya. Yes Bu. Siap. Terima Cukup dari kasih. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.